Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, di tahun 2021 ini tanpa terasa kita sudah masuk di semester genap. Artinya pembelajaran kita untuk bidang studi prakarya kita masuk di bab yang baru, yaitu mengenai kerajinan berbasis media campuran. Di lembaran berikut ini Bapak akan menjelaskan mengenai peta materi, yang mana peta materi ini tujuannya adalah memberikan arahan, gambaran agar materi mengenai kerajinan berbasis media campuran tidak keluar dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Terdapat 3 garis besar yang akan kita bicarakan mengenai kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama adalah mengenai prinsip kerajinan media berbasis campuran. Yang kedua adalah jenis dan karakteristik dari kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga adalah produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada pembelajaran kita kali ini ada 3 tujuan yang nantinya akan kita capai. Yang pertama adalah anak-anak Bapak mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang karunia alam yang sudah diberikan begitu banyak terhadap negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah diharapkan nantinya anak-anak Bapak dapat memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari kerajinan berbasis media campuran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah diharapkan anak-anak Bapak nanti mampu merancang, membuat, menguji, mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran yang nantinya merupakan suatu teknik prosedur berdasarkan keaslian dan memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Berikutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Di materi kita ini kita akan membahas mengenai prinsip kerajinan berbasis media campuran. Ada 4 prinsip yang nantinya anak-anak Bapak harus pahami. Yang pertama adalah di dalam kerajinan berbasis media campuran kita harus menggabungkan beberapa bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan proses penggabungan. Prinsip yang kedua adalah bahan terdiri dari bahan homogen ataupun bahan heterogen. Prinsip yang ketiga adalah masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan ataupun estetika dari sebuah produk kerajinan yang akan kita buat. Prinsip yang keempat adalah anak-anak Bapak harus mengetahui penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan yang lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Anak-anak Bapak, kita masuk ke pembagian daripada jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Terdapat beberapa bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran. Pada campuran ini memiliki suatu ketergantungan pada sumber daya alam dari masing-masing daerah.
Jenis bahan alam yang dapat digunakan contohnya adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan contohnya adalah plastik, gipsum, fiberglass, dan sebagainya. Dari beberapa contoh yang sudah Bapak sebutkan, ada karakteristik. Karakteristik itu artinya sifat dari setiap bahan sangat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus memahami dulu sebelum membuat karya kerajinan. Kita akan melihat apakah kedua bahan ini bisa kita padukan atau kita satukan, sehingga dari masing-masing bahan yang kita buat itu dapat memiliki suatu keindahan dan saling mendukung antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Selanjutnya anak-anak Bapak sekalian, setelah kita mengetahui jenis dan karakteristik dari bahan, maka kita masuk mengenai produk kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya tentunya kita tidak terlepas pada suatu rancangan. Rancangan merupakan suatu gambaran dari rencana yang sudah kita buat, berupa gambar sketsa yang nantinya menjadi suatu pedoman suatu karya yang akan kita kerjakan. Gambar rencana ini sangat penting sebagai alat bantu untuk memonitor diri sendiri agar kita dapat bekerja sesuai dengan rencana. Apabila pada saat proses pengerjaannya ditemukan kendala ataupun hambatan, maka rancangan ini akan dapat disesuaikan. Selanjutnya pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Biasakanlah membuat suatu rancangan, membuat suatu sketsa, sehingga sketsa ini menjadi pedoman agar memperoleh suatu hasil yang kita inginkan. Anak-anak Bapak sekalian, di dalam membuat suatu kerajinan, kita tidak terlepas dari alat. Alat sangat-sangat mendukung keberhasilan dari kerajinan yang akan kita buat. Di monitor, anak-anak Bapak bisa melihat terdapat beberapa alat yang nantinya dapat Ananda pergunakan untuk membuat suatu kerajinan berbasis media campuran. Di gambar ini ada alat kerajinan dari kayu. Yang pertama, di bagian A, anak-anak Bapak bisa melihat bentuk sebuah alat yang bernama pahat, yang berfungsinya adalah untuk membuat suatu lubang ataupun ukiran berdasarkan motif yang sudah ditentukan. Di bagian yang B adalah amplas. Amplas ini merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai penghalus permukaan kerajinan yang sudah kita buat. Yang bagian C ini adalah aneka macam gergaji, yang mana gergaji ini secara umum fungsinya adalah untuk memotong. Tetapi aneka ragam ini ada yang berkhusus untuk memotong kayu, ada yang memotong triplek, ada yang memotong benda-benda yang sangat tipis. Kemudian bagian D adalah gambar mesin bubut. Mesin bubut ini berfungsi untuk mengukir bagian kayu, membentuk motif yang diinginkan sehingga dapat sesuai dengan rencana. Tetapi anak-anak Bapak perlu ingat bahwasanya mesin bubut ini mempergunakan energi listrik dan posisinya ini mesti diletakkan di tempat khusus karena memang benda ini sangat berat dan juga harganya lebih mahal dibandingkan alat-alat yang ada di sebelahnya. Anak-anak Bapak sekalian, setelah anak-anak Bapak mengenal alat-alat yang dipergunakan dalam kerajinan berbasis media campuran, di layar monitor pada saat ini anak-anak Bapak bisa melihat suatu tampilan produk akhir yang dapat kita lihat dan dapat kita maksimalkan
untuk menjadi suatu bentuk kerajinan yang nantinya akan menjadikan suatu nilai jual di pasaran yang sifatnya domestik. Anak-anak Bapak bisa melihat di bagian yang A ada produk kerajinan dari kayu dengan mempergunakan penggabungan bahan kayu dengan kulit. Di gambar bagian A ini berupa sepasang sandal. Kemudian di bagian yang B, anak-anak Bapak bisa melihat tampilan sebuah miniatur perahu yang bahannya itu merupakan gabungan antara kayu, kain, dan tali. Di bagian yang C, anak-anak Bapak bisa melihat suatu miniatur sepeda yang bahan-bahannya itu merupakan bahan gabungan kayu, karet, logam. Jadi ketiga hasil produk ini bisa nantinya kita jual di pasaran sebagai cindera mata untuk daerah-daerah tertentu. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak agar dapat berkarya dengan materi kerajinan berbasis media campuran. Sebelum diakhiri, ada rangkuman yang nantinya bisa anak-anak Bapak simak. Yang pertama adalah dalam membuat suatu produk kerajinan berbasis media campuran sangat dibutuhkan kreativitas, terutama dalam mengembangkan suatu gagasan. Yang kedua adalah setiap daerah memiliki ciri khas tertentu untuk kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga adalah anak-anak Bapak harus mensyukuri karunia Allah yang sudah diberikan kepada bangsa Indonesia. Yang keempat adalah pembuatan kerajinan berbasis media campuran harus mengikuti tahapan-tahapan proses dan teknik yang unik agar dapat menjadi suatu ciri khas. Yang kelima adalah kerajinan berbasis media campuran dapat dibuat dengan tujuan untuk merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan dan dipadukan dengan bahan yang lainnya tanpa menghilangi fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Yang keenam adalah kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk itu sendiri dan memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, serta meningkatkan nilai jual dari sebuah produk itu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan selepas ini akan ada tugas-tugas yang Bapak berikan sebagai pengayaan kepada ananda sekalian. Bapak berpesan, janganlah pernah kamu merasa bosan untuk terus belajar, dan belajar. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Bapak sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.